Manga One Piece chapter 1060 dibuka dengan memperlihatkan Luffy yang berguling-guling di lantai kapal sambil berteriak, "Itu 100% hoax." Ternyata dia sedang mendengarkan informasi yang ada di koran terbaru yang sedang dibacakan oleh Nico Robin yang menyebutkan bahwa Sabo membunuh Raja Cobra. Menurut Luffy, hal semacam itu mustahil terjadi. Robin setuju dengan Luffy. Dia bilang pasukan revolusi selalu menyasar para Celestial Dragon, bukan para raja. Setelah Robin mengatakan hal itu, kita bisa melihat foto Sabo, Raja Cobra, dan Vivi yang disertai dengan penjelasan dari sang narator yang menyebutkan kalau pasukan revolusi mendeklarasikan perang melawan Celestial Dragon. Kepala staf Sabo membunuh Raja Cobra dari Alabasta dan putrinya, Nefeltari Vivi, menghilang tanpa jejak. Luffy yang ingin mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut mengatakan mereka harus segera putar balik ke Alabasta sekarang juga. Namun Zoro dengan begitu dinginnya bilang di koran sudah disebutkan kalau Raja Cobra sudah tewas. Kembali ke Alabasta tidak akan mengubah apapun. Dan lagi, Vivi juga menghilang. Terakhir kali terlihat dia masih berada di Marijoa. Otak cekaknya Luffy pun langsung bereaksi. Dia bilang kalau begitu mereka harus segera ke Marijoa. Begitu mendengar kata Marijoa, Karibo yang ternyata ikut naik di atas Tosensani dalam bentuk liquid yang dimasukkan ke dalam gentong yang diikat dengan rantai Seastone, langsung tertarik dan memutuskan untuk menyimak dengan lebih khusyuk. Menanggapi keinginan Luffy yang terkesan begitu emosional, Zoro mulai terpancing emosinya. Sambil mengacungkan pedang yang dari tadi sedang dia bersihkan, Zoro bilang kalau Marijoa itu masuk wilayah steril. Kalau mereka ke sana, itu sama saja mereka ingin mengajak ribut markas besar Angkatan Laut. Luffy jelas tidak peduli dengan penjelasan Zoro. Malahan Luffy bilang kalau Zoro pasti takut pergi ke sana, makanya dia sampai mengatakan hal semacam itu. Namun sekali lagi, Zoro menegaskan kalau apapun yang ingin Luffy lakukan sama sekali tidak akan membantu, sehingga dia meminta Luffy untuk bisa mengendalikan emosinya. Sementara itu, di dekat mereka berdua, Sanji terlihat menangis bombay karena begitu mengkhawatirkan keselamatan Vivi. Chopper juga terlihat menangis sedih. Dia yang teringat akan kebaikan Raja Cobra seolah tidak percaya dengan berita yang dia dengar. Nami dan Usopp juga terlihat sangat syok mendengar kabar tersebut. Sedangkan Jinbe, Franky, dan Brook yang dulu tidak sempat terlibat dalam arc Alabasta melihat kejadian tersebut dalam perspektif yang lain. Jinbe bilang, sepertinya Levelly tahun ini benar-benar parah. Sementara Franky teringat kembali dengan pertemuan mereka dengan Sabo saat di Dressrosa dulu. Sedangkan Brook yang sempat terisolasi selama puluhan tahun di Florian Triangle malahan mengatakan kalau dia sama sekali belum pernah mendengar kabar buruk dari Alabasta. Nami, Chopper, dan Luffy kemudian memutuskan untuk segera pergi menyelamatkan Vivi. Namun Zoro kembali mencegah mereka. Kali ini Zoro mengungkit-ungkit perkataan Luffy tentang Ace. Luffy pernah bilang kalau apapun yang terjadi kepada Ace itu adalah bagian dari petualangan yang dia pilih sendiri. Sehingga mereka harus percaya kalau Ace pasti akan bisa menjaga dirinya sendiri. Zoro kemudian melanjutkan, dengan membantu tanpa diminta, bukankah itu berarti mereka semua telah menganggap Vivi sebagai orang yang lemah? Padahal mereka semua tahu betapa kuatnya Vivi. Ketika waktunya tiba, mereka pasti akan bertarung habis-habisan. Tetapi sekarang masih belum ada yang bisa mereka lakukan. Apa yang dilakukan Luffy, Nami, dan Chopper saat ini hanya akan bikin suasana jadi semakin runyam saja. Kata-kata Zoro yang kali ini benar-benar terdengar sangat bijaksana tersebut ternyata masih belum mampu juga membuat pikiran Luffy menjadi jernih. Kehebohan Luffy malah semakin menjadi-jadi. Namun kali ini dia mendapatkan dukungan dari Chopper, Nami, dan Sanji. Dan karena Sanji sudah mulai ikut campur, maka El Clasico antara Zoro versus Sanji pun tidak bisa terhindarkan lagi. Nico Robin kemudian lanjut menceritakan tentang informasi lain yang terdapat dalam koran yang sedang dia baca. Banyak hal yang sudah terjadi di saat mereka semua sedang berada di negeri Wano. Pembubaran sistem Shichibukai oleh pemerintah dunia pada akhirnya sama saja dengan membiarkan para bajak laut kelas kakap bertindak sesuka hati. Yang mana salah satu hasil dari keliaran mereka itu adalah terbentuknya sebuah organisasi kriminal yang disebut dengan Cross Guild dan lahirnya Yonko baru bagi The Genius Jester. Terkait masalah bagi ini, Luffy terlihat benar-benar kesal dan tidak percaya. Sambil tertawa manis, Nico Robin kemudian mengatakan kalau ada nama-nama lain yang ada hubungannya dengan Luffy. Dia pun menawari Luffy apakah dia ingin tahu tentang mereka atau tidak. Luffy bilang, terserah kamu saja. Jika menurut Robin informasinya serius, maka dia akan mendengarkannya. Karena tahu tingkat penalaran otak Luffy sangat terbatas, akhirnya Robin memutuskan untuk tidak menceritakannya karena takut akan membuat Luffy menjadi semakin bingung dan pusing.
Luffy pun kemudian kembali membahas tentang Sabo. Dia benar-benar yakin kalau Sabo bukanlah pelakunya. Sabo adalah tipikal orang yang ingin membebaskan semua orang karena saat kecil dia hidup di lingkungan yang terbelenggu. Luffy lalu menceritakan tentang janji dan mimpi yang pernah mereka ikrarkan saat masih kecil dulu. Dan jeng-jeng, begitu mendengar mimpi Luffy, seluruh kru terlihat langsung terperanjat. Tetapi ekspresi mereka semua beragam. Jinbe terlihat bingung, tidak paham dengan apa yang Luffy katakan. Begitu juga dengan Nami dan Usopp. Sementara Brook dan Franky terlihat sangat kagum dengan mimpinya Luffy itu. Beda lagi dengan Sanji. Manusia beralis keriting ini malahan langsung menyuruh Chopper untuk memeriksa tingkat kesehatan mentalnya Luffy. Usopp kemudian meyakinkan Luffy apakah mimpi semacam itu akan mungkin untuk diwujudkan. Luffy kemudian menjawab, jika dia berhasil menjadi Raja Bajak Laut, mimpinya itu pasti akan bisa terwujud. Usopp, si manusia pesimis, benar-benar menganggap kalau orang normal pasti tidak akan ada yang punya mimpi seperti Luffy itu. Luffy sendiri malah terlihat bingung. Dia pikir dia seharusnya sudah pernah menceritakan mimpinya itu kepada krunya. Namun ternyata belum sama sekali. Sehingga selain Luffy, hanya ada 3 orang yang pernah Luffy beritahu mimpinya itu sebelumnya, yaitu Shanks, Ace, dan Sabo. Karena penasaran, Robin kemudian bertanya, bagaimana reaksi mereka begitu mendengar mimpinya Luffy? Luffy bilang mereka semua tertawa. Shanks bahkan tertawa sampai air matanya keluar. Meskipun begitu, Luffy tetap memegang teguh mimpinya itu. Entah karena bangga, kagum, atau merasa tidak yakin dengan apa yang dia dengar, Jinbe terlihat tertawa sangat keras. Satu hal yang menurutnya benar saat ini hanyalah percaya dengan sang kapten. Chopper pun kemudian menganggap kalau mimpi Luffy itu memang sangat mulia. Nami juga mengatakan hal yang kurang lebih sama, karena dia sangat mengenal sifat dan kepribadian kaptennya itu. Sementara Franky terlihat semakin kagum dengan Luffy. Bahkan dia mengatakan kalau mimpi Luffy tidak kalah mengesankan dari menjadi seorang Raja Bajak Laut itu sendiri. Dan saat ini mereka tinggal butuh 1 Rod Poneglyph lagi untuk bisa mewujudkan mimpi kapten mereka itu. Namun itu bukanlah sesuatu yang mudah karena menurut perkataannya Nico Robin, Rod Poneglyph yang terakhir sudah lama sekali menghilang dan tidak ada petunjuk sama sekali tentang keberadaannya. Adegan kemudian berpindah ke suatu tempat di lautan New World. Ruang kerja markas besar Angkatan Laut begitu heboh setelah mengetahui kalau Sabo melakukan panggilan terbuka ke Kamabaka Queendom. Panggilan ke Kamabaka Queendom tidak melalui Denden Mushi Putih, sehingga mereka berpikir pasti ini adalah panggilan yang sangat darurat. Dengan sangat cekatan, tidak seperti anggota Kominfo di universe sebelah, para marinir ini langsung melacak lokasi keberadaan Sabo saat ini. Dan bingo, Sabo saat ini diketahui sedang berada di Lulusia Kingdom. Salah seorang marinir kemudian bilang kalau Lulusia Kingdom adalah satu dari 8 kerajaan yang melakukan revolusi besar-besaran, sehingga merupakan lokasi yang sangat tepat untuk Sabo jadikan tempat persembunyian. Para Gorosei terlihat santai mendengarnya. Salah satu dari mereka malahan bilang kalau Sabo benar-benar orang yang sangat apes. Atau mungkin ini memang sudah suratan takdir. Adegan kemudian berpindah ke Kamabaka Queendom. Melalui saluran Denden Mushi, Sabo memberitahu rekan-rekannya bahwa bukan dia orang yang telah membunuh Raja Cobra. Namun saat di Marijoa, dia melihat sesuatu yang sangat sulit untuk dipercayai. Adegan kemudian berpindah lagi ke lokasi tempat Sabo berada. Seonggok awan hitam tiba-tiba muncul dan menyelimuti langit Lulusia Kingdom. Sesuatu yang sangat besar seperti sedang mengintai mereka dari atas. Raja Seki, Raja Lulusia Kingdom yang sedang didemo warganya, merasa dirinya pasti akan dibantu oleh pemerintah dunia. Dia yakin Angkatan Laut akan segera datang dan membantunya mengatasi revolusi warganya sendiri. Putri Chamane yang congkak tapi blow on dan kelihatannya juga ingin jadi presiden, dengan sombongnya bilang kalau dia juga ingin menghabisi para warganya itu dengan tangannya sendiri. Padahal sebenarnya para rakyatnya itu sama sekali tidak bermaksud untuk mencelakai mereka. Para warga hanya ingin agar presiden mereka itu lengser. Itu saja. Di waktu yang bersamaan, Sabo yang masih di depan Denden Mushi menceritakan bahwa saat di Marijoa, dia melihat di dalam kastil Pangea, di atas Empty Throne, di singgasana yang seharusnya kosong, ada. Belum selesai Sabo bercerita, para marinir di Kominfo yang sedang menyadap pembicaraan Sabo tiba-tiba mendapatkan perintah dari Gorosei untuk segera memutus saluran komunikasi. Para pegawai Kominfo terlihat bingung dengan perintah yang mereka dengar. Gak salah tuh, saat sedang klimaks-klimaksnya malah disuruh berhenti. Setelahnya, Gorosei kemudian memberikan perintah yang lebih aneh lagi. Gorosei memberi perintah kepada seluruh pegawai Kominfo untuk melupakan semuanya. Mereka tidak menerima sinyal apapun,
tidak menyadap apapun dan mereka harus melupakan kalau Lulusia Kingdom pernah ada. Bersamaan dengan suara perintah dari para Gorosei itu, kita bisa melihat Im Sama memberi tanda silang tepat di pulau tempat Lulusia Kingdom berada di peta. Dan anehnya, setelah menerima perintah itu, para marinir benar-benar seperti sudah lupa dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Alih-alih menginformasikan kalau terjadi gempa besar di Lulusia Kingdom, mereka justru menyebutkan kalau terjadi gempa bawah laut di pantai Tenggara. Mereka juga memberikan sinyal darurat bahwa gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami. Sementara itu di Lulusia Kingdom, sebuah fenomena yang sangat mengerikan terjadi. Awan mendung yang menutupi langit negeri mereka tidak menurunkan hujan dan petir seperti awan mendung pada umumnya. Yang jatuh dari awan tersebut justru tembakan laser yang bertubi-tubi yang meluluh lantahkan seluruh negeri dalam sekejap mata. Akibat fenomena kiamat kecil tersebut, sambungan komunikasi Sabo dengan pasukan revolusi juga terputus. Nasib Sabo pun kembali tidak diketahui. Adegan kemudian maju beberapa hari setelah kejadian. Di tengah hawa dingin yang begitu menusuk tulang, Nami memberi perintah kepada Jinbe untuk berhati-hati agar jangan sampai menabrak es. Di momen yang sama, Chopper justru terlihat sedang asyik mencoba caping gunung yang merupakan oleh-oleh dari desa Amigasa. Lalu sebuah fenomena alam aneh terjadi di depan mereka. Air laut tiba-tiba meletup seperti ledakan bom atom dalam jumlah yang sangat besar. Jinbe menyebut fenomena tersebut dengan istilah warm eddy. Sebuah fenomena laut yang terjadi akibat perbedaan suhu air laut yang terlalu ekstrim. Jinbe meminta semua orang untuk berpegangan karena dia akan segera melakukan manuver agar Tosen Sunny tidak terseret ke dalam pusaran dan karam. Di momen itulah Luffy tiba-tiba melihat ada seseorang yang terjebak di dalam letupan air tersebut. Semuanya nyaris tidak ada yang percaya dengan penglihatan Luffy. Namun Sanji membenarkan perkataan Luffy itu karena dia mendengar suara tangisan seorang wanita dari dalam gumpalan air raksasa tersebut. Para member topi jerami yang lain kemudian berkata, jika memang ada seseorang di sana, lalu apa yang bisa mereka perbuat? Zoro kemudian tampil dengan ide yang sangat solutif. Dia bilang, akan aku potong. Mendengar rencana sadis Zoro, Sanji langsung mewanti-wantinya agar jangan sampai mengenai sang gadis atau dia akan melempar Zoro ke laut. Zoro pun langsung menebas gumpalan air tersebut menjadi dua dan benar ada seseorang di dalamnya. Namun di momen yang krusial tersebut, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Chopper yang memakai caping besar terbang tertiup angin seperti layang-layang. Luffy yang mencoba menangkapnya juga ikut tertarik terbang bersama Chopper. Sementara itu, seseorang yang keluar dari gumpalan air yang dipotong oleh Zoro ternyata adalah seorang anak perempuan. Atau lebih tepatnya, Jewelry Bonnie, salah satu dari generasi terburuk yang sedang dalam wujud gadis kecil yang tepat jatuh di atas dek kapal Tosen Sunny. Bonnie yang entah bagaimana ceritanya bisa berakhir di situ diperkenalkan ulang dengan nilai bounty baru sebesar 320 juta belly. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya and matur nuwun.